Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pakaian perempuan Minangkabau di kota Payakumbuh, khususnya Kotonan Gadang. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah bersama Bundo Hajah Misnah Bia Esos. Baiklah, kepada Ibu bisa menjelaskan histori Tekuluk Kompong tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahasa awak je ya. Maaf, bahasa Payakumbuh. Dimintakan kepada Wampu untuk menjalihkan masalah pakaian Minang Koti di kota pakaian perempuan Minang di kota Payakumbuh, salah satunya yaitu Tekuluk Kompong. Sebenarnya pakaian Minang nan ada di Payakumbuh ada 7 macam. Ya. 7 macam sadonya. Kemudian setelah dicari kini dia dapat 32 macam dek kami, sebab diminta dari Dinas Kebudayaan Provinsi agar menggali lagi. Jadi kami dapati sekarang 32 macam pakaian Payakumbuh. Pakaian adat Payakumbuh terutama di Kotonan Gadang, Kotonan Pek itu sama pakaiannya. Mulai dari pakaian anak ketek sampai nalah tua lah baminantu. Jadi jenis pakaian tu dipakai sesuai jo umur dan status dari si pemakai. Jadi ada kalau yang dipakai biasanya tuh 7 macam. Jadi sampai 34 macam tuh telah masuk pakaian adat khatam Qur'annya, tambah banyak tuh. Ada 20 macam lain minta petanggung. Yang historinya bagaimana, Bu? Yang sejarah Tekuluk Kompong ini hadir di kota Payakumbuh. Jadi kalau histori sejarahnya benar, waktanya ke orang non sumber dari aku tuh inyolah tahulah jadi 7 dulu pakaian Tekuluk Kompong ko saja wak tahu laja iko dulu dipakai di orang gaya awak pergi belanju ke pasar, pakaian sehari-hari. Jadi bisa diperkirakan tidak historinya itu? Ya nampaknya kalau di dalam foto-foto 100 tahun yang lalu atau bagaimana? Lah tahun 30 berat lah dojo orang pakaian itu. Sudah ada Tekuluk Kompong, sudah ada sejak tahun 1300 Masehi. Sejak tahun berapa? Tahun 2022 Masehi. Yeah. Nah, jadi lah mau tadi awak nan wawancara jo kurang nan tempat wawancara nyolah suku 7 jadinya. Non pakaian Tekuluk Kompong ko bahkan bawa ke belanjo ke pasar, pakaian sehari-hari. Kalau dek banamo Tekuluk Kompong iko adalah sebab dibuat dari kain kompong. Kain kompong ko di kain yang ditenun khusus untuk Tekuluk ko, namakan Tekuluk Kompong. Kalau ndak ada kain kompong ko, jadi diambilkan dari kain khusus dijadikan orang dua Tekuluk Kompong itu kain batik yang punya ragam hias. Kedua belah apanya tu pakai pucuk robuang. Ujung-ujung pakainya tu pakai pucuk robuang. Jadi dijadikan Tekuluk Kompong dia gerendo ujung iko, dia gerendo ujung iko. Jadi tamu tiba-tiba, jadi biasa kalau tamu tiba lebih-lebih laki-laki kan mentau babunya dulu. Kalau wak produksi lah ya. Jadi tiba-tiba tamu. Setelah itu diambil selendang,
langsung dibuat dosa kali. Nah, itu aja dulu. Nah, jadi awak lah bisa tampil rapi, namanya tuh sopan, rapi, tampil menutup aurat, menghilangkan rasa risih. Nah, itu salah satu makna dari tekuluk kompong. Mudah membuat, bisa tampil rapi, bisa tampil namanya tuh menghilangkan rasa risih, bisa menutup aurat. Nah, jadi ada filosofinya, ada terturut agama tak pakai itu. Jadi itu nama tekuluk kompong, itu makna dari tekuluk kompong. Filosofinya kompoko adat awakan, adat pesan syarat pesan kita dulu. Jadi dengan adanya kita memakai tekuluk kompoko, adat terturut syarat pakai. Tekuluk kompoko dipakai di seluruh perempuan Minangkabau Manado di Peribunduan. Misalnya mulai dari nenggadi sampai nanlah berkeluarga sampai nentu. Itu bisa dibedakan kalau nenggadi pakai tekuluk kompong, tidak pakai sandang. Tidak pakai sandang. Sebab nenggadi ko kan kurang copek kaki dengan tangan. Inyo biasanya kan ko menanti tamu kan. Jadi kalau ada berodek, inyo kan disuruh-suruh kok mengamai dang mas galonyo, kalau nyo pakai sandang itu tidak bisa. Jadi nenggadi ko itu hikmah. Tidak pakai sandang. Itu tujuan dari kegunaan tadi ya. Tujuan dan pakai tekuluk kompong. Kelengkapannya mulai dari kain saruang jauh, atau kalau peroleh dia tenunan daerah seperti soket, baju kemudian pokoknya nak tembus pandang. Kalau pakai sulap, nak boleh pakai sepatu tertutup, tapi dia dong harus pakai sulap. Dia tinggi, dia suka nawakan. Itu kalau tekuluk kompong. Kalau pakaian adat, itu dia pakai sulap. Kemudian aksesoris, cincin biasa pakai harian, gelang harian, buku harian. Kalau nyo pakai dia ditambah ku ragu-ragu. Kalau itu untuk orang lah keluarga, untuk orang tua, namanya itu kunci mania. Kalau model tekuluk itu tergantung karena garis. Ndak kamu ada kalau punya tekuluk kompong yang remaja ndak pakai sandang, yang laku keluarga pakai sandang. Kalau duku remaja boleh dia pakai ragu-ragu atau ketapiak, dia itu. Kalau nalah berkeluarga itu pakai sandang. Sandangnya biasanya kalau tekuluk kompong tanah liat, atau ndak ada tanah liat, dia kain batik yang pakai pakai kain batik lawan dari kain saruang kan ada bagian selendang abdi itu pakai. Itu model umum biasa, yang model harian yang dipakai harian. Kalau di Kota Nonggodang, itu diatenya begitu. Bapuan. Seruput kocak ke modelnya. Ada belakang. Pakai iko digombuangkan iko, biasanya ditajin kain dia di dalamnya. Kain di dalam, aku kain di dalam ko ditajin kare-kare. Nah itu kalau di Kota Ngodang. Ko di memakai ini ko. Ko di jungkean juga. Itu kalau di kompong. Kotonan gadang. Jadi kalau kotonan pe itu di biasa saja keduanya apogoh iko. Tapi kini lah banyak loh non di jungkirnya dengan nampak ada. Panjang kira-kira 2 meter lah ya, 1,75 meter ya. Itulah. Nah, lebarnya lebar begitu. Lebarnya kira-kira 30 ya, 30 cm. 30 cm atau 35 cm. Ya diisi dengan kain. Iko biasanya kalau di Kota Ngodang iko
apa kan di tajin. Bertabur, bintang bertaburan. Niko artinya salompe. Salompe. Niko kembang mani. Kembang mani. Nah, itulah kira-kira. Jadi makna-makna dari itu tadi apa Pak kira-kira? Salompe itu biasanya cekatan. 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 Sudah itu ya tadi bintang bertaburan. Bintang. Itu melambangkan perempuan Minangkabau itu pemegang harta pusaka, orang kaya. Itu ini bintang bertaburan. Biasanya yang dari kain batik ragam hiasnya pucuk rebung. Maknanya rebung itu bisa digulai. Kemudian kalau dia sudah jadi bambu, banyak kegunaannya. Bisa untuk dinding, macam-macam. Jadi ketek tak pakai godang paguno. Itu artinya pucuk rebung. Ketek waktu kecil terpakai, bisa dimanfaatkan. Setelah besar banyak manfaatnya, banyak gunanya. Tuh. Ini bintang bertaburan, ini melambangkan seorang perempuan itu memiliki harta pusaka, mewarisi harta pusaka. Jadi dia bukan orang miskin. Tidak ada orang miskin di Minangkabau, sehingga tidak ada perempuan yang terlantar. Oh, begitu. Sehingga biasanya orang Minangkabau kalau jadi TKW tidak mau jadi pembantu. Karena dia orang kaya. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, dia tidak akan terlantar. Sebab ada harta pusaka dan mamaknya yang akan melindungi. Itu maknanya. Masih ada lagi motif yang lain. Ada berapa motif yang ada di ini? Ya, banyak motifnya. Nah, ini pucuk rebung. Yang pucuk rebung ini. Yang ini pucuk rebung. Ini. Oh ini. Ini pucuk rebung. Ini. Pucuk rebung. Yang segitiga ya. Segitiga. Pucuk rebung. Nah, itu artinya ketek tak pakai gadang pegunung. Gadang pegunung. Alhamdulillah. Bentuk motifnya banyak, Bu. Banyak songket kok banyak bentuk motifnya. Songket. Banyak motif-motifnya. Duluan. Gitu. Ya, ada sai kelamai, sejamba makan. Ayam-ayam. Kalau sandang aja di Kutonong Gadang kok banyak motifnya. Ada sandang cuki ayam, ada cuki kunyang, ada cuki goba. Banyak. Itu ada mana? Berikutnya Pak, Bu. Itu takulak kompong itu tak pakai nak di dalam tradisi ini kok sampai gini. Tak pakai. Kalau di Kutonong Gadang, di Kutonong Pek itu masih tak pakai. Masih tak pakai sampai kini. Sampai kini. Itu untuk menanti tamu waktu beroleh. Sudah itu menanti tamu waktu ada tamu-tamu agung datang. Itu menanti tamu itu pakai itu. Hari besar nasional. Hari upacara hari besar nasional atau hari besar daerah. Itu kita pakai misalnya ulang tahun kota, ulang tahun negara Republik Indonesia. Datang menteri awak pakai kompong kan. Sudah itu untuk musyawarah adat, rapat-rapat resmi, itu banyak kegunaan pokoknya rapat organisasi juga. Jadi itu kegunaannya. Jadi kalau di Kutonong Gadang, misalnya badu itu kan musyawarah adat. Orang di sekitar rumah kok menanti tamu tuh pakai kompong satu tuh. Menunggu nenek mama tuh kok ambilan kuan ke di sandu kan laki-laki medang tuh kan nenek mama produksi itu pakai kompong menanti. Kalau misalnya beroleh kawin, atus penanti tamu pakai kompong sadonya masih kini. Misalnya hari Jumat kan, kalau hari mendoanya hari punya biasanya tidak lain pundo memakai tekulak kompong di waktu hari Jumat beroleh adat. Di hari Jumat beroleh adat. Kalau lebih suatnya itu lah mendoa istilahnya, lah pesta istilahnya, lah ndak beroleh adat orang lain. Itulah macam ini. Yang penting acara adat tekulak kompong terpakai dalam tradisi yang ada di Kutonong Pek dan Kutonong Gadang. Dan itu merupakan tekulak kompong yang ada di Kutonong Gadang.
Kutun Godang, Kutun Ompek. Iko sado sekota Payakumbuh. Ini adalah di kota sekota Payakumbuh pakai kulit kompong orang sado. Peragakan model aku membuat takulua kompong bu. Ini pemakaian dulu mulai dari pemakaian secara utuh. Iya, buku dipakai. Ini proses peragakan kain kalau terlampau panjang, yang pertama sekali kain kalau terlampau panjang kita jahit di tengahnya sedikit. Dijahit di sini. Kalau tidak dijahit, buku terlampau panjang tibonya di panggu aku. Itu dijahit kok. Jadi kainku dibagi 3. Kan itu kan. Nah, jadi maksudnya dibagi 3 tuh itu. Iko seharusnya ko kare, kalau di Kutun Godang ko kain iko kare. Nah, jadi dilipet 3. Nah, atau kadiam dia isinya di dalam tuh. Salah kok jalan ya. Jadi langsung ini dipanjangkan sebelah, agak dipendekkan sedikit sebelah untuk yang di atas nanti. Tadi membuatnya langsung sekali jadi aja. Ya, berikutnya Bu. Kira-kira dalam pembuatan tadi kan ada pendek satu, sebelah sini panjang, sini pendek ya. Enggak. Ya, pendek. Yang tadi ketika Ibu ketika gua dipendekkan di sebelah kanan, sebelah kiri dipanjangkan, gunanya untuk ini. Jadi di gitu. sini vertikai dia. Ya, vertikai seperti ini. Ada nggak kira makna-makna dari yang filosofi ini, Bu? Yang ini, yang corong-corong ini kan ada corong di sana. Kalau yang corong itu orang Kutun Godang itu seninya, Jo. Oh, seni. Cuman seninya aja. Lipatan-lipatan ini kira-kira bagaimana, Bu? Maknanya? Ada nggak makna filosofinya? Lipatan yang Ibu lipat-lipat di sini. 3. Ada lipat-lipatnya. Ada kira-kira makna dari ada dah. Itu sistem pembuatan. Sistem pembuatan aja. Yang ini Bu, ini kan ada yang di atas, ini ada di bawah gitu. Ada nggak filosofinya itu yang bertikai yang seperti ini? Merasa enggak dulu sebab cuma keindahan saja. Berarti estetikanya estetika dalam pakaian. Yang ini Bu, ada ini yang seperti ini, maaf Bu ya. Maaf Bu. Ini ada kalau enggak diegang ikonya hanya runciang sih kok. Gitu. Nah, jadi enggak encaknya dah. Oh gitu. Yang membelah ke sini itu ada enggak makna dari belahan itu? Belum dipelajari, belum dipelajari, belum berarti ada. Jadi iko dek diegang siko supaya nyoja runciang siko. Kan ada orang membuat runciang sikonya, itu dia nak diegang siko. Dikira ada itu kan ini seperti apa itu kan berarti cinta untuk memakai talakuang begitu. Talakuang kompong. Berarti makna filosofinya seperti itu ya. Hanya untuk estetika dalam pemakaian takolua kompong.
kompong? Memang ada dari Kutonompe ada guru yang menerangkan diinyo ada 8 lipiknya ke koko ha. 8 lipiknya maknanya dijadikannya makna non tahu ambo itu 8 lipik itu makna solo penghulu kan yolah bahasa lipik antikua itu yang tahu tapi waktu menerangkan de ibu ketua Kutonompe itu yang diterangkannya untuk apa tapi ambo mandonga itu ambo lipik penghulu lipik solo penghulu itu. Nah, yang jadi pakai corong-corong itu kotonan gadang. Nah, itu cuman kesenian. Seninya, cuman seni ya. Keindahan. Nah, kira ada lo apunya kan filosofinya, maknanya dari dibalik pembuatan yang model itu gitu. Tak ada maknanya, cuma seni. Tuh kok ada lo orang non makna itu ala kalau nanawa tanya yang ibu dapat kan enggak ada. Cuman lah didapati seperti itu. Iya, lah jadi kesenian yo. Ba ada orang Kutonong Godang serupa iko, ba orang Kutonompe iko. Itu seni awak ambu ya, nah itu. Di awal kalau foto zaman lalu tidak pakai itu. Enggak pakai cerobong-cerobong. Itu biasa aja. Itulah modifikasi sampai nah, tambah dimodifikasi itu dicari keindahannya. Oh, berarti cuma menjulangnya mungkin gagal. Makin indah ya. Berarti semakin menjulang semakin itu prinsip orang tuh orang Kutonong Godang itu prinsip makin menjulang makin gagal. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan tegulok kompong ini dipakai oleh generasi-generasi sudah kita dan dijadikan sebagai tradisi yang tidak berkesudahan. Hari ini kita akhiri dulu bincang-bincang berkaitan pakaian adat perempuan di Kota Payakumbuh, khususnya berkenaan tentang tegulok kompong. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun dan dilanjutkan oleh stafet berikutnya. Amin amin amin. Terima kasih Ibu, Pak Dato, Bundu Hajatna. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.